Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai salah satu materi yang telah kita pelajari beberapa waktu ke belakang, yakni materi yang pertama mengenai passive voice of simple present tense. Seperti yang kalian ketahui bahwa yang namanya kalimat itu ada dua, ada kalimat aktif, ada pun kalimat pasif. Kalimat aktif yaitu kalimat yang sering kita gunakan untuk menjelaskan kegiatan sehari-hari. Contohnya, saya memakan sayur. Tetapi ada juga kalimat pasif. Kalimat pasif itu objek yang terdapat di kalimat aktif kita pindahkan menjadi ke depan dan objek tersebut dikenai yang namanya pekerjaan. Contohnya bagaimana? Sayur dimakan oleh saya. Tadi kalau kalimat aktifnya saya memakan sayur, tapi kalau dirubah ke dalam kalimat pasif menjadi sayur dimakan oleh saya. Itu hanya sebatas permulaan, hanya sebatas mukadimah. Tapi di sini saya udah coba merangkum dan saya sudah coba membuatkan yang namanya PowerPoint untuk mempersingkat yang namanya penjelasan. Baik, kita langsung masuk saja ke slide yang pertama. Ini untuk halaman awal, yaitu judul yang barusan saya sebutkan mengenai passive voice of simple present tense. Masuk langsung ke slide yang kedua. Nah, di sini dijelaskan bahwa apa itu yang dinamakan dengan passive voice of simple present tense. Yang namanya passive voice of simple present tense yaitu keadaan di mana subjek menerima aksi bukan melakukan aksi, atau dalam artian yang lain, subjek dikenai pekerjaan dan kalimat itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan sehari-hari. Lalu hal apa saja yang harus kita persiapkan di dalam membuat kalimat pasif atau passive voice? Yang pertama di sini ada dua hal yang harus kita persiapkan ketika kita mau membuat yang namanya kalimat pasif. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu yang namanya subjek dirubah menjadi objek beserta dengan to be yang akan kita gunakan. Jadi, kita harus mengetahui dulu perubahan dari subjek menjadi objek beserta dengan to be yang akan kita gunakan. Nah, penjelasan ini dijabarkan di dalam slide yang keempat, bahwa perubahan dari subjek menjadi objek ini ada beberapa. Kita ketahui bahwa subjek itu ada 7, di antaranya I, you, we, they, he, she, it. Itu macam-macam subjek. Kita rubah subjek tersebut ke dalam objek, menjadi objek, karena dikenai oleh pekerjaan. Kalau I, di sini kita rubah menjadi me. Jadi kalau subjeknya I, kita rubah menjadi objeknya me. Tapi kalau subjeknya you, kita rubah menjadi you juga. Tapi kalau subjeknya we, kita rubah menjadi objeknya us. Tapi kalau subjeknya they, kita rubah menjadi them. Tapi kalau subjeknya he, menjadi him, she menjadi her, it menjadi it. Itu perubahan dari subjek menjadi objek. Lalu to be apa yang akan kita gunakan? To be di sini yang akan kita gunakan karena kalimatnya itu simple present tense, yaitu ada 3. Ada am, ada are, sama ada is. Am, are, is. Am digunakan untuk subjeknya yang I. Are digunakan untuk subjek you, subjek we, sama subjek they. Is digunakan untuk subjeknya he, subjeknya she, subjeknya it. Itu mengenai perubahan subjek menjadi objek beserta dengan to be yang kita gunakan. Lalu yang kedua, poin kedua di sini kita harus mengetahui perubahan dari verb 1 atau kata kerja pertama menjadi kata kerja ketiga dan penambahan by di belakang objek. Bagaimana contohnya perubahan dari kata kerja pertama menjadi kata kerja ketiga? Di sini dijabarkan di dalam slide yang kelima bahwa
Ada dua kata kerja di antaranya regular verb dan irregular verb. Kalau regular verb, kata kerja yang beraturan. Irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Mohon maaf, di sini saya memasukkannya kebalik. Yang sebelah kanan ini, kotak sebelah kanan ini masuknya regular verb, kata kerja yang beraturan. Artinya dari kata kerja pertama dengan kata kerja yang ketiga itu tidak banyak perbedaan. Hanya tinggal menambahkan poin E sama D saja. Tapi kalau irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan, dari mulai kata kerja pertama, kedua, ketiga, itu terjadi perbedaan. Contohnya ada write, ada wrote, ada written. Itu contohnya. Selebihnya masih banyak lagi, di kamus pun kita bisa temukan gitu, banyak sekali, bahkan ada buku khususnya. Itu bisa kita cari di perpustakaan, atau kita bisa cari di online, atau kita bisa cari di toko buku terdekat. Lalu supaya kita bisa bisa mudah memahami mengenai passive voice, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya saja. Bukan contoh soal, contoh kalimat. Mohon maaf ya. Oke, contoh kalimat passive voice of simple present tense. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalimat aktifnya, he wash his bike every day. Dia mencuci sepeda tiap hari. Dirubah ke dalam bentuk kalimat pasif menjadi his bike is washed every day. Sepedanya dia cuci setiap hari. Ada kalimat yang kedua, di sini ada CR7 kicks the ball. CR7 menendang bola. Tapi kita rubah ke dalam bentuk kalimat pasif, the ball is kicked by CR7. Bola itu ditendang oleh CR7. Nah, itu sekedar contoh, hanya dua yang saya masukkan, tapi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu cukup jelas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar, ataupun ada koreksi silahkan kalian masukkan di kolom komentar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan, dan mudah-mudahan kalian juga tidak cukup sampai di sini untuk mempelajari yang namanya passive voice of simple present tense. Kalian boleh searching, kalian boleh cari materi-materinya, dan kita bisa berdiskusi bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.